Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah terang bagi langkah kami. Kiranya Roh Kudus menyertai kami dalam perenungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Habakuk 2 ayatnya yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudara, dalam pasal ini Habakuk yang masih bergumul dengan rencana Allah yang misterius kini menerima jawaban tegas. Tuhan tidak tinggal diam terhadap kejahatan. Kalimat celaka yang diucapkan terhadap kesombongan, ketamakan, kekerasan, dan penyembahan berhala di ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-19 menunjukkan bahwa setiap dosa pasti ada pertanggungjawabannya. Namun di tengah nubuatan penghukuman ini terselip janji abadi bahwa orang benar akan hidup oleh imannya, prinsip yang menjadi dasar hubungan manusia dengan Allah. Allah mengajar Habakuk dan kita untuk melihat melampaui keadaan sekarang. Ketika keadilan seolah terlambat, orang percaya dipanggil untuk berpegang pada karakter Allah yang tidak pernah gagal. Iman bukan sekedar percaya saat semua baik-baik saja, tetapi justru bersandar pada Tuhan ketika segala sesuatu tidak masuk akal. Apakah kita tanpa sadar telah hidup dalam kesombongan? Termasuk dalam kesombongan rohani, di mana kita merasa benar dan layak karena diri kita sendiri, usaha, ketaatan agamawi, dan bahkan pelayanan yang kita lakukan. Kita jadi merasa dibenarkan karena itu semua, bukan lagi karena Injil semata dan kasih karunia-Nya. Kaitannya dengan Injil. Ayat ini, pasal 2 ayat yang keempat, dikutip 3 kali dalam Perjanjian Baru, dalam Roma 1 ayat yang ke-17, Galatia 3 ayat yang ke-11, dan Ibrani 10 ayat yang ke-38 sebagai inti Injil. Kristus menggenapi kebenaran ini menjadi pengganti kita. Yang tidak benar dijadikan benar oleh iman kepadanya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Salib yang tampak seperti ketidakadilan tertinggi justru menjadi demonstrasi keadilan dan kasih Allah yang sempurna. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Seperti Habakuk, kita dipanggil untuk beriman kepada Allah yang setia, sekalipun harus menanti pengenapan janjinya. Dalam Kristus, kita tidak hanya melihat keadilan Allah diteguhkan, tetapi juga menemukan kasih karunia yang memampukan kita untuk hidup oleh iman setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni apabila kami tinggi hati. Sejatinya kami bukan siapa-siapa tanpa kasih dan anugerah-Mu. Kami mau percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kami yang hidup dalam setiap langkah hidup kami, karena Injil Tuhan sajalah yang menjadi pusatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini di dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.